Ternyata sosok leluhur ini yang selalu melindungimu dari black magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke? Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, ternyata sosok leluhur ini ya yang selalu melindungimu dari black magic. Fokus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Ada kesatria cangkir. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Dan jika aku melihat secara lebih dalam terkait dengan energi kamu teman-teman, oke, bagus banget ya, sebenarnya energinya sangat positif. Kalau dikatakan sih kehidupan kamu saat ini ya sedang baik-baik saja gitu ya. Segala sesuatunya masih berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan teman-teman ya. Dari mungkin apa, pekerjaan ya, usaha, kemudian rumah tangga, asmara, kesehatan. Jadi segala sesuatunya cukup terlihat sedang baik-baik saja nih. Dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan kehidupan kamu akan terus mengalami sebuah peningkatan yang cukup tajam, teman-teman. Oke, nah jadi di balik kesuksesan keberhasilan yang kamu dapatkan ini, teman-teman, sepertinya ya ada pihak-pihak yang sepertinya tidak suka terhadap segala pencapaian di dalam kehidupan kamu. Ya, tidak dapat dipungkiri lah. Setiap kesuksesan, ya, kebahagiaan, pasti ada orang yang merasa tersakiti. Ya, merasa enggak ikhlas, merasa kalau dikatakan mungkin ya iri, dengki terhadap kehidupan kamu, ya seperti itulah, teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas pada fase ini seperti begitu banyak banget ya teman-teman ya, energi-energi negatif ataupun mungkin ya dengan kata lain apa, black magic lah ya. Black magic yang dikirimkan ke kamu ya. Dan yang aku lihat di sini energinya bukan hanya satu ya, lebih dari satu. Kebanyakan dan rata-rata di sini teman-teman ya. Energi negatif yang selalu dikirimkan agar apa? Agar kamu hancur ya, untuk menumbangkan kamu. Tetapi apa yang mungkin mereka lakukan terhadap kehidupan kamu selama ini, aku rasa itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Oke, aku punya Queen of Pentacles. Mereka selalu melakukan segala hal, namun ya teman-teman, namun upaya yang dilakukan teman-teman itu selalu gagal ya, dan berujung dengan sebuah kekecewaan. Dan ini juga yang sebenarnya sering membuat mereka tuh merasa bingung teman-teman ya, mengapa nih? Padahal mungkin mereka sudah maksimal, padahal mungkin mereka itu sudah benar-benar ingin cepat melihat kehidupan kamu tuh hancur, usahanya hancur, rumah tangganya hancur, ya. Kamu jatuh sakit, teman-teman, ya. Kemudian kamu dipecat, ya itulah, ya. Jadi memang banyak banget keinginan-keinginan dari orang-orang yang selalu mengirimkan energi negatif ataupun black magic-nya terhadap kehidupan kamu. Tetapi, teman-teman, seperti yang aku katakan sebenarnya ya mengenai tentang niat-niat buruk dari orang-orang yang berada ya sebenarnya di dalam circle kehidupan kamu sendiri ya. Itu tidak jauh-jauh kok. Orang-orang yang masih memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan satu dengan yang lain sebenarnya ya. Jadi itu ini harapan mereka, ini keinginan mereka, teman-teman ya, ingin agar kehidupan kamu hancur.
Ya, dan bahkan di sini itu mereka orang yang cukup hebat juga sih kalau aku katakan. Kenapa? Mereka itu tidak pernah berputus asa. Karena ketika mereka menyerang, ya, mengirimkan black magic, padahal itu selalu kembali kepada diri mereka sendiri dan bahkan tidak jarang ya membuat mereka tuh apa ya teman-teman dampak kondisi kesehatannya itu loh teman-teman ya yang cukup terasa dirasakan gitu loh ya dan kemudian apa juga berdampak terhadap kondisi rezeki mereka. Namun mereka orang yang tidak pernah apa namanya menyerah ya, tidak pernah berputus asa. Nah, kita akan lihat sebenarnya teman-teman, apa sih ataupun energi apa sih yang sebenarnya menjaga kamu selama ini ya, seperti itu sehingga apa? Ya sehingga ketika begitu banyak serangan-serangan black magic yang dikirimkan kepada kamu, seolah-olah itu tidak ada artinya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kelima aku punya The Emperor, teman-teman. Aku melihat seperti ada sebuah energi kebijaksanaan. Ya, aku melihat seperti energi seperti apa ya teman-teman? Semacam penguasa, ya, seperti raja, orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam kehidupan masa lalu, ya. Nah, jadi melihat dari energi ini seperti apa ya? Seperti leluhur kamu deh, teman-teman, ya. Leluhur kamu yang selalu menjaga kamu, ya. Iya, orang yang mungkin memiliki kekuasaan di masa lalu bisa jadi dia adalah seorang raja ya, bisa jadi dia adalah seorang sepuh, tokoh adat, tokoh agama ya, ataupun orang-orang yang memang cukup disegani di dalam kehidupan masa lalunya teman-teman. Jadi mungkin dari kebijaksanaan yang dimiliki teman-teman itu sama halnya ya, apa yang mungkin kamu miliki saat ini. Kamu orang yang kuat sama, dia juga orang yang kuat ya, lebih kecenderungan sih sosoknya adalah laki-laki ya teman-teman. Dia lebih kecenderungan. Nanti kita akan lihat lagi ya sosok apa lagi yang sebenarnya menjaga kamu ataupun leluhur kamu teman-teman. Oke. Nah, kemudian sosok-sosok apa lagi sih yang sebenarnya menjaga kamu teman-teman yang membuat kamu tuh kok ya dari rezeki juga menjadi apa ya seperti lancar ya. Kemudian dari black magic guna-guna juga nggak ada dampaknya dan bahkan itu kembali kepada bisa kembali kepada si pengirim, teman-teman. Oke, aku punya The Carrier. Nah, dari kartu ke-6 ini, teman-teman, sangat-sangat menggambarkanlah sebenarnya ya, bahwasannya, oke, bahwasannya nih, ya, energi yang selalu mendampingi kamu juga, ya, ini termasuk dari sosok-sosok kodam pendamping kamu loh, teman-teman. Ya, lalu apa sih sosok kodam pendamping yang kamu miliki di sini ya? Mungkin rata-ratanya ya, yang aku lihat adalah sosok macan ya teman-teman. Mungkin yang lain relatif ya, tetapi memang lebih kecenderungan sosok laki-laki ya. Kemudian ada sosok macan ya. Mungkin juga ini laki-laki tua bisa jadi ya, laki-laki bersorban ya. Karena memang ini energinya banyak banget teman-teman. Mungkin ini dua energi yang aku lihat di sini gitu. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Ten of Swords, ada 10 pedang. Sebagai energi penutup teman-teman 10 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana nantinya orang-orang yang terus memaksa menyerang black magic kepada kamu teman-teman akan kembali kepada diri mereka sendiri dan kali ini akan berakibat fatal ya. Mereka ingin membuat kamu hancur ya dan bahkan mohon maaf jatuh sakit hingga mati. Maka bisa jadi dampaknya nanti bakal berbalik kepada mereka ya ataupun keluarga mereka sendiri teman-teman ya. Jadi seperti itu. Aku rasa mereka salah di dalam mengambil sebuah langkah ya tindakan lah teman-teman untuk menjolimi kamu ya mungkin seperti itu. Oke. Nah mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.